Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Umar LG di edisi Rabu kali ini, edisi politik interlokal, politik lokal, nasional dan internasional. Baik, pagi ini saya akan berbagi tentang apa itu gempa megatrust. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmatnya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, kita simak teman-teman apa itu gempa megatrust untuk kita bisa berwaspada tentunya jika suatu saat itu terjadi. Oke, kita simak yuk. Inilah detik-detik gempa berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang Jepang, Kamis 8 Agustus 2024. Suara sirine peringatan gempa pun menggema di Jepang. BMKG Jepang mencatat pusat gempa berada di perairan lepas pantai timur Pulau Utama Selatan Jepang, Kyushu, dengan kedalaman sekitar 30 km. Gempa bumi dahsyat yang melanda pantai selatan Jepang itu memicu peringatan tsunami. BMKG Jepang melaporkan gelombang tsunami setinggi 50 cm terdeteksi di sepanjang bagian pantai selatan Kyushu dan Pulau Shikoku sekitar setengah jam setelah gempa terjadi. Para ahli seismograf lalu mengadakan pertemuan darurat untuk menganalisis apakah gempa tersebut telah mempengaruhi palung Nankai di dekatnya yang menjadi sumber gempa dahsyat pada masa lalu. Badan itu juga memperingatkan soal kemungkinan terjadinya gempa susulan dan meminta warga di wilayah terdampak untuk berhati-hati. 程度の地震が起こるかもしれませんので、まず1週間程度、特に今後2、3日の間、注意いただければと思います。また、Ia juga mengimbau warga untuk menjauh dari garis pantai. Adapun, Jepang terletak di cincin api Pasifik, rangkaian patahan seismik yang mengelilingi Samudra Pasifik dan merupakan salah satu negara paling rawan gempa bumi di dunia. Sebelumnya, gempa bumi yang melanda Jepang pada awal Januari 2024 di wilayah utara tengah Jepang, Noto, telah menyebabkan lebih dari 240 orang meninggal dunia. Gempa megatrust merupakan gempa bumi yang berukuran sangat besar dan terjadi di zona subduksi. Zona subduksi sendiri adalah wilayah di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng yang terus-menerus bergerak maju satu sama lain dan saling bersentuhan itu dapat menyebabkan penumpukan regangan, melebihi gesekan antara dua lempeng, dan terjadilah gempa megatrust yang besar. Megatrust merupakan serangkaian proses kejadian ketika salah satu lempeng tektonik yang saling bertemu meluncur dengan lambat pada bagian bawah lempeng lainnya, sehingga melibatkan terjadinya gesekan dan benturan. Megatrust yang terjadi di dasar laut menyebabkan wilayah yang berada di sekitar pusat megatrust berpotensi terhadap bahaya tsunami pasca pergerakan antara dua atau lebih lempeng tektonik. Dengan kata lain, megatrust lebih dikenal sebagai gempa tektonik dengan skala yang besar atau tinggi. Dilansir dari buku Geologi Gempa Bumi Indonesia, secara geologi dan tektonik, di Indonesia terdapat 13 segmentasi sumber gempa megatrust dan lebih dari 295 segmentasi sumber gempa sesar yang dinyatakan aktif. Kondisi itulah yang menjadikan aktivitas gempa di Indonesia dapat terjadi kapan saja dalam berbagai magnitudo dan kedalaman hiposentrum. Gempa itu adalah goncangan asli dari dalam bumi, disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, gunung api, dan karena runtuhan. Yang disebabkan oleh lempeng tektonik tadi bisa dibedakan menjadi diklasifikasikan berdasarkan kedalaman. Jadi 0 sampai 70 km itu namanya gempa dangkal. Terus 70 sampai 300 itu sama dengan gempa menengah. Lebih besar dari 300 namanya gempa dalam. Nah, gempa dangkal tadi itu 0 sampai 70 tadi sering disebut dengan megatrust. Karena letaknya tadi ada di sekitar 200 km dari pantai selatan Jawa, 200 km dari pantai Sumatera. Itu panjang sekali dari Sumatera sampai Jawa, Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Karena panjang tadi disebut dengan mega tadi. Trust karena lempeng Samudra Hindia itu masuk di bawahnya Jawa, di bawahnya Sumatera, dan ini Jawa ataupun Sumatera tadi mendorong ke atas, terdorong ke atas, itu namanya trust. Nah, megatrust. Nah, jadi begitu. Karena panjang, terus ada pergeseran ke atas, namanya megatrust. Nah, kira-kira begitu. Oke, berarti kan memang itu karena mega, jadi dia lebih besar daripada gempa biasanya gitu ya Pak ya? Kalau gempa yang terjadi memang ya sama, karena pergeseran dari 0 sampai 70, maka yang terjadi ya mulai dari
1 magnitude, bisa sampai 9 magnitude, bisa begitu. Jadi banyak gempa di situ, Oke. sampai yang terbesar. Nah, Ya, sampai yang terbesar gitu ya, Pak. Lalu kalau misalnya kita berbicara spesifik di Indonesia, ini sebenarnya daerah-daerah mana sih, Pak, yang paling berpotensi dengan gempa megatrust ini? Nah, jadi kalau kita lihat di gambar di YouTube, gambar di Google Map itu ada garis biru lebih gelap di selatan Jawa, di sebelah barat Sumatera. Nah, itu adalah garis tumbukan lempeng tadi. Garis pertemuan 2 lempeng antara Samudra Hindia dan Jawa. Nah, tempat itulah kejadian gempa megatrust terjadi mulai dari 0 km sampai 70 km. Jadi sepanjang itu bisa terjadi. Maka sering antara di Aceh, kemudian di di Nias, kemudian ada di Banten, ada di Jawa, ada di Nusa Tenggara. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Baik, berarti itu kan dari sepanjang Jawa itu semua berarti bisa dibilang berpotensi ya, Pak Amin ya? Ya,